mengenal psikosis dan neurosis dari perspektif hukum dan agama Islam, keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan. Temukan bagaimana Islam memberikan panduan komprehensif untuk memahami dan menangani gangguan mental, dari keringanan hukum hingga penyembuhan spiritual. Dapatkan wawasan mendalam tentang psikosis dan neurosis dalam perspektif hukum dan agama Islam, beserta bagaimana prinsip keadilan dan kasih sayang diterapkan dalam menangani kondisi ini. Kesehatan mental dalam Islam memiliki posisi yang sangat penting dalam ajaran syariat, akidah, dan tasawuf. Islam tidak hanya mengakui keberadaan gangguan mental, tetapi juga memberikan panduan komprehensif mengenai cara memperlakukan individu yang mengalami psikosis dan neurosis. Konsep ini selaras dengan prinsip Islam sebagai agama yang memberikan rahmat kasih sayang dan kemudahan taisir bagi umatnya. Psikosis dan neurosis adalah dua jenis gangguan mental yang berbeda. Psikosis adalah kondisi di mana individu kehilangan kontak dengan realitas, mengalami delusi, halusinasi, serta disorganisasi pemikiran. Sementara itu, neurosis adalah kondisi di mana individu masih memiliki kesadaran akan realitas, tetapi mengalami kecemasan berlebihan, fobia, atau depresi. Kedua kondisi ini memiliki konsekuensi berbeda dalam hukum Islam, baik dalam ibadah, hukum pidana, kewajiban sosial, maupun tanggung jawab keagamaan. Dalam Islam, kesehatan mental dilihat sebagai bagian integral dari kesehatan umum seseorang. Islam mengajarkan bahwa kesehatan mental tidak terpisahkan dari kesehatan spiritual dan fisik. Oleh karena itu, Islam memberikan panduan yang komprehensif untuk menjaga kesehatan mental melalui prinsip-prinsip yang adil dan penuh kasih sayang. Pentingnya memahami gangguan mental dalam Islam adalah untuk memberikan perlakuan yang tepat dan adil bagi individu yang mengalaminya, dengan memahami bahwa gangguan mental bukanlah hukuman atau kesalahan pribadi. Masyarakat dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan mengurangi stigma negatif terhadap penderita. Dalam kajian fikih, seseorang yang mengalami psikosis berat dikategorikan sebagai majnun, orang yang kehilangan akal. Mereka tidak diwajibkan menjalankan ibadah wajib seperti salat, puasa, zakat, dan haji, karena mereka termasuk golongan yang dimaafkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW yang menyatakan bahwa pena pencatat amal diangkat dari 3 golongan: anak kecil hingga ia baligh, orang gila hingga ia sembuh, dan orang tidur hingga ia bangun. Selain itu, penderita psikosis tidak dapat dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam. Jika seseorang melakukan kejahatan dalam kondisi psikotik akut, maka hukuman tidak dijatuhkan kepadanya karena ia tidak memiliki niat niyah dalam perbuatannya. Dalam mazhab Syafi'i, seseorang yang kehilangan akalnya karena sebab alami tidak dapat dikenai hukuman pidana. Individu dengan neurosis, seperti gangguan kecemasan, depresi, atau OCD, tetap memiliki kapasitas hukum karena mereka masih memiliki kesadaran realitas. Oleh karena itu, kewajiban ibadah tetap berlaku, tetapi mereka dapat memperoleh keringanan rukhsah jika mengalami kesulitan. Misalnya, orang yang mengalami gangguan kecemasan atau depresi berat yang membuatnya sulit salat berdiri dapat salat sambil duduk atau berbaring. Dalam hukum pidana, seseorang dengan neurosis tetap dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya, meskipun dapat memperoleh keringanan hukuman jika gangguan mentalnya terbukti menjadi faktor penyebab tindakannya. Dalam hukum keluarga, penderita neurosis tetap memiliki hak dan kewajiban pernikahan, kecuali jika kondisinya membuat mereka tidak mampu menjalankan peran keluarga dengan baik. Dalam akidah Islam, gangguan mental bukanlah bentuk kesesatan iman atau hukuman Allah, melainkan bagian dari ujian kehidupan. Islam tidak mengajarkan bahwa orang dengan gangguan mental memiliki gangguan spiritual, tetapi justru memerintahkan umat Islam untuk mengasihi dan membantu mereka. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki pandangan yang positif dan mendukung terhadap penderita gangguan mental. Bagi penderita neurosis yang masih memiliki kesadaran, mereka dianjurkan untuk meningkatkan kesabaran dan tawakal kepada Allah. Mereka juga disarankan untuk memperbanyak doa dan zikir untuk ketenangan jiwa, seperti membaca surah Al-Insyirah, surah Al-Baqarah 286, dan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan demikian, mereka dapat menghadapi gangguan mental dengan lebih baik dan meningkatkan iman mereka. Dalam Islam, gangguan mental dapat menjadi ujian
yang meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah jika dihadapi dengan kesabaran dan tawakal. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa setiap musibah, termasuk kelelahan, sakit, kesedihan, kecemasan, atau bahkan duri yang menusuk, dapat menjadi sarana untuk menghapus dosa-dosa seseorang. Dengan memahami bahwa gangguan mental adalah bagian dari ujian kehidupan, penderita dapat menghadapinya dengan lebih positif dan tidak merasa terisolasi. Kesabaran dan tawakal membantu mereka untuk tetap tegar dan berharap pada rahmat Allah, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam tasawuf, penyakit mental seringkali dikaitkan dengan gangguan jiwa yang berasal dari ketidakseimbangan rohani. Pendekatan sufistik terhadap penderita psikosis dan neurosis mencakup terapi zikir dan ruqyah syariah, serta teknik meditasi Islam seperti murakabah. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk membangun kedekatan dengan Allah dan memperbaiki keseimbangan rohani. Dengan menggunakan terapi zikir dan ruqyah syariah, penderita gangguan mental dapat merasakan ketenangan dan kelegaan. Surah-surah tertentu seperti Al-Fatihah, ayat kursi, dan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, serta An-Nas dianjurkan untuk dibaca secara rutin untuk mengurangi stres dan kecemasan. Terapi zikir dan ruqyah syariah adalah metode yang efektif dalam mengurangi gejala gangguan mental. Dengan membaca surah Al-Fatihah dan ayat kursi secara rutin, penderita dapat merasakan penurunan stres dan kecemasan. Hal ini karena zikir membantu membangun kesadaran spiritual dan meningkatkan kepercayaan diri. Selain itu, ruqyah syariah juga digunakan untuk membersihkan jiwa dari pengaruh negatif dan memperkuat iman. Dengan demikian, penderita gangguan mental dapat merasakan perbaikan secara keseluruhan, baik secara mental maupun spiritual. Murakabah adalah teknik meditasi Islam yang melibatkan kontemplasi terhadap Allah. Dalam murakabah, seseorang fokus pada kehadiran Allah dan membangun kesadaran spiritual. Hal ini membantu mengurangi stres dan kecemasan dengan memperkuat hubungan antara individu dan Tuhan. Dengan melakukan murakabah secara teratur, penderita gangguan mental dapat merasakan ketenangan dan kelegaan. Murakabah juga membantu meningkatkan kesadaran diri dan memperbaiki keseimbangan mental, sehingga individu dapat menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Dalam menangani gangguan mental, Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek medis dan spiritual. Pendekatan medis membantu mengatasi gejala fisik dan kimia otak, sementara pendekatan spiritual membantu memperkuat iman dan meningkatkan kesadaran diri. Keseimbangan ini memastikan bahwa penderita gangguan mental mendapatkan perawatan yang komprehensif. Dengan menggabungkan terapi medis dengan pendekatan spiritual seperti zikir, murakabah, dan tazkiyatun nafs, penderita gangguan mental dapat merasakan perbaikan yang signifikan. Keseimbangan ini juga membantu mengurangi stigma negatif terhadap gangguan mental dan meningkatkan dukungan sosial bagi penderita. Dalam Islam, masyarakat memiliki peran penting dalam menangani gangguan mental. Masyarakat diharapkan memberikan dukungan dan mengurangi stigma negatif terhadap penderita. Dengan demikian, penderita dapat merasa lebih nyaman dan didukung dalam proses pemulihan mereka. Dukungan sosial yang kuat membantu penderita gangguan mental untuk merasa tidak sendirian dan lebih percaya diri. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan bantuan praktis, emosional, dan spiritual, sehingga mempercepat proses pemulihan dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dalam hukum keluarga Islam, penderita gangguan mental memiliki hak dan kewajiban yang berbeda tergantung pada kondisi mereka. Pernikahan seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat dapat dibatalkan fasakh demi kemaslahatan pasangan dan keluarga. Namun, penderita neurosis tetap memiliki hak dan kewajiban pernikahan, kecuali jika kondisinya membuat mereka tidak mampu menjalankan peran keluarga dengan baik. Islam menekankan pentingnya mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak dalam pernikahan. Dengan demikian, keputusan tentang pernikahan bagi penderita gangguan mental harus diambil dengan bijak dan mempertimbangkan kebaikan bersama. Dalam transaksi muamalah, individu dengan gangguan jiwa berat dianggap tidak sah dalam akad jual beli, perjanjian hutang, dan hibah karena kehilangan kapasitas hukum. Hal ini untuk melindungi mereka dari kemungkinan penipuan atau kerugian. Namun, penderita neurosis yang masih memiliki kesadaran tetap memiliki kapasitas hukum dalam transaksi muamalah. Mereka diharapkan untuk berhati-hati dan mempertimbangkan keputusan mereka dengan bijak, serta meminta bantuan jika diperlukan.
Pendekatan Islam dalam memahami dan menangani gangguan mental mencerminkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan keseimbangan antara aspek medis, spiritual, dan sosial. Islam memberikan keringanan hukum bagi individu dengan psikosis. Sedangkan penderita neurosis tetap menjalankan kewajiban dengan kemudahan yang diberikan dalam syariat. Dengan memahami perspektif Islam terhadap gangguan mental, kita dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan mengurangi stigma negatif terhadap penderita. Keseimbangan antara aspek medis dan spiritual membantu memastikan bahwa penderita gangguan mental mendapatkan perawatan yang komprehensif dan efektif. Undangan untuk memahami lebih dalam tentang perspektif Islam terhadap gangguan mental. Dengan mempelajari materi ini, Anda dapat memperoleh wawasan yang lebih luas tentang bagaimana Islam menangani gangguan mental dan memberikan panduan yang adil dan penuh kasih sayang bagi penderita. Manfaat mempelajari perspektif Islam dalam menangani gangguan mental adalah untuk meningkatkan kesadaran dan mengurangi stigma negatif terhadap penderita. Dengan demikian, kita dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan mempercepat proses pemulihan mereka. Ajakan untuk berpartisipasi dalam mendukung penderita gangguan mental. Anda dapat membantu dengan memberikan dukungan emosional, membagikan pengetahuan tentang perspektif Islam, dan mengurangi stigma negatif terhadap penderita. Dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan mempercepat proses pemulihan mereka. Pentingnya berbagi pengetahuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gangguan mental. Dengan membagikan wawasan ini, kita dapat membantu lebih banyak orang memahami pentingnya keseimbangan antara aspek medis dan spiritual dalam menangani gangguan mental, serta meningkatkan dukungan sosial bagi penderita.